Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Melinda Rahma dari kelas 11 MPLB, absen 14. Dalam tugas sejarah kali ini, saya akan menceritakan mengenai biografi Burhanuddin Muhammadiyah. Mengenang kembali perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia tak lepas dari kisah para tokoh pejuang yang tak melulu mengangkat senjata, namun berjuang dengan jalan yang berbeda. Salah satu tokoh perjuangan datang dari pemuda bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau lebih dikenal dengan BM Dyah. Ia merupakan tokoh pers nasional pejuang kemerdekaan yang memiliki peran besar dalam penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga ke pelosok negeri. BM Dyah lahir di Kutaraja yang kini dikenal sebagai Banda Aceh pada 7 April 1917. BM Dyah lahir dengan nama asli Burhanuddin. Namun kemudian beliau menambahkan nama ayahnya di belakang namanya. Ayahnya yang bernama Muhammadiyah berasal dari Barus, Sumatera Utara dan bekerja sebagai seorang pegawai pabean di Aceh Barat. Sedangkan ibunya bernama Siti Saidah yang merupakan seorang wanita Aceh. Burhanuddin adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Ayah Burhanuddin meninggal seminggu setelah kelahirannya. Setelah ayahnya meninggal, ibunya kemudian mengambil alih tanggung jawab mengurus keluarganya dengan berjualan emas, intan, dan pakaian. Namun, 8 tahun kemudian, Siti Saidah pun meninggal dan Burhanuddin diasuh oleh kakak perempuannya yaitu Siti Hafsyah. BM Dyah sempat mengenyam pendidikan di Hollands Inlandse School, sekolah Belanda untuk bumi putra di Kutaraja. Namun ia merasa tidak senang karena harus belajar di bawah asuhan guru-guru Belanda. Dia memutuskan untuk pindah sekolah ke taman siswa di Medan. Bukti kecintaannya pada negeri telah ia tanamkan sejak dini. Saat usianya menginjak 17 tahun, BM Dyah pergi ke Jawa untuk belajar di Kesatrian Institut Bandung. Ia memilih jurusan jurnalistik guna membekali mimpinya menjadi seorang wartawan andal meskipun saat itu ia tak punya uang. Tekadnya untuk belajar mencuri perhatian gurunya, Ernest Douwes Dekker, yang akhirnya mengizinkannya untuk terus belajar dan menjadikannya sekretaris di sekolah tersebut. Selepas menempuh pendidikan, ia benar-benar mewujudkan impiannya menjadi seorang wartawan. BM Dyah bekerja di harian Sinar Daily sebagai redaktur. 1,5 tahun kemudian, beliau kembali ke Jakarta dan bekerja di harian Sinpo sebagai tenaga honorer. Tidak berselang lama, beliau kemudian pindah ke Warta Harian dan hanya bertahan selama 7 bulan karena koran tersebut dibubarkan. Kemudian, Burhanuddin atau BM Dyah berinisiatif mendirikan usahanya sendiri yang bernama Bulanan Percaturan Dunia. Pada tahun 1942, ia bekerja sebagai penyair berbahasa Inggris di Radio Hosokyoku di bawah kendali Jepang. Namun pada saat yang sama, ia pun merangkap bekerja di perusahaan Asia Raya
sebagai asisten editor. Ketika ketahuan bahwa ia bekerja juga di tempat lain, Burhanuddin pun dijebloskan ke penjara selama 4 hari. Ketika bekerja di Radio Hosokyoku, BM Dia bertemu belahan jiwanya, Siti Latifah Herawati. Keduanya sama-sama bekerja sebagai penyair di kantor tersebut. Herawati tercatat sebagai gadis pribumi pertama lulusan Universitas Columbia, Amerika Serikat, yang mengambil jurusan sosiologi dan jurnalisme. Sesuatu yang belum banyak ditekuni kala itu, apalagi untuk perempuan. Kepiawaian Herawati menjadi seorang penyair membuat BM Dia menaruh hati kepadanya. Meski latar belakang kedua pewarta ini berbeda, BM Dia seorang rakyat biasa dari Aceh, sementara Herawati berasal dari keluarga terpandang. Namun, hal tersebut tak membuat BM Dia patah arang untuk meluluhkan hati Herawati. Mereka berpacaran dan tak lama kemudian, pada 18 Agustus 1942, mereka menikah. Pesta pernikahan mereka ini dihadiri pula oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Dari pernikahan tersebut, BM Dia dan Herawati dikaruniai 2 orang putri dan 1 orang putra. Mereka ialah Andianiwati, Nurdianiwati, dan Nurmandiah. Sebagai redaktur pelaksana dan wakil pimpinan redaksi surat kabar Asia Raya, BM Dia tahu banyak tentang keadaan yang sebenarnya, baik di dalam maupun luar negeri, terutama kekalahan-kekalahan Jepang pada Sekutu. Berpegang pada informasi yang ia dapat, BM Dia kemudian membentuk suatu gerakan pemuda yang baru, bebas dari pengaruh kekuatan militer Jepang, yang dinamakan Angkatan Baru. Gerakan ini mempelopori pikiran-pikiran tentang bentuk negara, republik, maupun susunan tata negara, berbangun negara kesatuan, dan sistem sosialnya kedaulatan rakyat untuk menyongsong kemerdekaan. Dan yang tak kalah penting, yakni menyusun peta persiapan kemerdekaan. Ia ditangkap Kompeni Jepang pada Selasa 7 Agustus 1945 pada pagi hari. Dia dituduh berbahaya bagi tujuan dan kepentingan pemerintah penduduk Jepang. Ia kemudian dipenjara selama sepekan. Ia baru dibebaskan pada 15 Agustus 1945 setelah dijamin oleh keluarga besar istrinya. Sesaat setelah keluar dari rumah tahanan, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok atas inisiatif Gerakan Pemuda yang mengantarkan pada perundingan naskah teks proklamasi. BM Dia menjadi saksi sejarah perundingan perumusan naskah teks proklamasi yang disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Muda Tadasi Maida pada 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah perundingan selesai dan dituangkan dalam tulisan tangan pada secari kertas, Soekarno lantas memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetiknya. BM Dia menemani Sayuti Melik mengetik secari kertas rancangan teks proklamasi. Sesaat setelah rampung, naskah tulisan tangan tersebut dibuang ke tempat sampah begitu saja oleh Sayuti Melik. Akan tetapi, naluri BM Dia yang sudah menjadi wartawan mempunyai izin untuk menyelamatkan bukti-bukti setiap momen atau peristiwa kemerdekaan.
BM Dia memungutnya dari tempat sampah dan mengantonginya. Ia menyimpan kertas rumusan teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno tersebut lebih dari 40 tahun lamanya sebagai dokumen pribadi sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1992. Tindakan yang dilakukan BM Dia menjadi kunci pelengkap arsip nasional tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tak berhenti di situ, BM Dia juga mendapatkan tugas langsung dari bakal Wakil Presiden RI yang merdeka, Bung Hatta, untuk segera mengabarkan proklamasi sesudah naskah proklamasi ditandatangani. Instruksi tersebut sejalan dengan naluri BM Dia yang merupakan seorang wartawan, terpanggil untuk menyebarkan berita kemerdekaan ke pelosok Indonesia. Jelang pembacaan detik-detik naskah proklamasi, BM Dia justru bergegas menunaikan anjuran Bung Hatta agar proklamasi disiarkan secepatnya, seluas-luasnya. Ia lantas menggunakan mobil pickup menyiarkan pamflet proklamasi yang ia cetak pada pagi harinya di sepanjang jalan, bahkan ke pasar-pasar. Karena Asia Raya ditutup ketika Jepang kalah dari sekutu pada akhir September 1945, BM Dia berusaha untuk merebut percetakan Jepang, Jawa Shimbun. Beruntungnya, pihak Jepang yang menjaga percetakan tidak melakukan perlawanan dan menyerahkan percetakan tersebut kepada BM Dia dan teman-temannya. Pada 1 Oktober 1945, BM Dia kemudian membuat koran Indonesia bernama Harian Merdeka, di mana ia berperan sebagai pemimpin redaksi. Berkat kegigihan BM Dia dalam menyebarkan kemerdekaan hingga pelosok negeri, dia menerima bintang Mahaputra Utama dari Presiden Soeharto pada 10 Mei 1978. Ia juga meraih penghargaan berupa Medali Perjuangan Angkatan 45 dari Dewan Harian Nasional Angkatan 45 pada 17 Agustus 1959. BM Dia wafat pada 10 Juni 1996 di Jakarta akibat stroke dan penyakit ginjal. Jasadnya kemudian dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sampai detik terakhirnya, Burhanuddin Muhammadiyah masih menjadi wartawan sejati yang memperjuangkan negara. Meski tak banyak mengangkat senjata dan bertempur melawan penjajah, namun jasa-jasa yang diberikan BM Dia tak kalah penting. Tanpa perjuangan BM Dia dan rekan-rekan seperjuangan menyiarkan kemerdekaan Indonesia, mungkin kemerdekaan tak akan sampai diketahui masyarakat tempo dulu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah BM Dia, seperti BM Dia yang memiliki tekad yang kuat, pantang menyerah dan tidak berputus asa saat belajar sampai ia mencapai cita-citanya. Jadi, kalau BM Dia saja memiliki tekad yang kuat untuk belajar, maka kita sebagai generasi muda harus memiliki jiwa tekad yang kuat dan pantang menyerah, seperti yang dilakukan BM Dia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.